Sebelum kita mulai ibadahnya, yuk kita siapkan. Yang pertama, Alkitab. Yang kedua, persembahan. Dan juga celengannya. Kalau sudah, duduk yang rapi agar kita bisa bersama-sama beribadah. Hitung mundur ya. 5, 4, 3, 2, 1. Selamat beribadah. Hai adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Jumpa lagi dengan Kakak Hani di sini dalam ibadah daring Minggu 24 April 2022. Sebelum kita masuk dalam ibadah, adik-adik kakak ajak untuk saat teduh. Tutup mata, lipat tangannya, berdoa dalam hati. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Kita masuk dalam ibadah, kita bernyanyi dari KC 241 dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, kita tetap menang. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat menentang? Dalam nama Tuhan Yesus, kita tetap menang. Kita masuk dalam doa pembuka. Kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah berkumpul untuk mengikuti ibadah hari Minggu pelayanan anak. Sebentar ibadah ini akan dimulai. Berkati biar ibadah ini agar berjalan dengan lancar. Makasih Tuhan, haleluya, amin. Pembacaan Mazmur di hari ini diambil dari Mazmur 7 ayat 17. Mazmur 7 ayat 17 yang menyatakan, aku hendak bersyukur kepada Tuhan karena keadilannya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Kita angkat pujian, kita bernyanyi kembali, Laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus yang gerak. Saya Laskar Kristus yang gerak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Sebelum kita masuk dalam pembacaan Alkitab, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, sebentar lagi kami akan membaca sebagian daripada firman-Mu. Kiranya Tuhan mau memberkati pembacaan kami pada hari ini. Tuhan kiranya juga mau memberkati kata saya yang nanti akan menceritakan sebagian daripada firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Pembacaan Alkitab hari ini diambil dari 1 Korintus 12 ayat 1-3 yang menyatakan, rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Sekarang tentang karunia-karunia roh. Aku mau saudara-saudara supaya kamu mengetahui kebenarannya. Kamu tahu bahwa pada waktu kamu masih belum mengenal Allah,
kamu tanpa berpikir ditarik kepada berhala-berhala yang bisu. Karena itu, aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, "Terkutuklah Yesus," dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Demikian pembacaan Alkitab. Halo adik-adik, apa kabar semua? Semoga kalian sehat-sehat dan tetap di dalam sukacita Tuhan Yesus. Sekarang kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan yang sudah kita baca dari kitab 1 Korintus, pasalnya yang ke-12, ayat pertama hingga yang ketiga. Hari ini kakak mau bercerita tentang rupa-rupa karunia Roh Kudus tetapi tetap satu roh. Roh Kudus atau Roh Allah memang tidak bisa kita lihat dengan mata kita, karena kita tidak bisa melihat wujud atau bentuknya seperti apa sih Roh Kudus itu, tetapi kita bisa merasakan atau mengalami kehadiran Roh Allah atau Roh Kudus. Karena Tuhan Yesus sudah memberikan Roh Allah atau Roh Kudus itu tinggal diam di dalam diri setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Di ayat yang pertama, ada nasihat dari Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Nah, kalau misalnya kita mendapatkan nasihat dari seseorang, baik itu mungkin dari guru, atau dari orang tua, atau dari kakak, atau dari nenek, atau dari kakek, berarti mungkin kita ada melakukan kesalahan. Tetapi nasihat itu diberikan tidak selalu karena ada yang salah ya. Tetapi kalau di jemaat Korintus ini, sepertinya mereka keliru atau salah di dalam memahami tujuan Allah memberikan karunia Roh Kudus kepada mereka. Sehingga Rasul Paulus mau meluruskan kesalahpahaman tersebut, kekeliruan tersebut. Rasul Paulus menasihati jemaat di Korintus. Kebanyakan jemaat Korintus itu menjadi Kristen pada saat mereka sudah dewasa. Jadi sebelum menjadi Kristen, mereka menganut kepercayaan yang lain. Dan pada umumnya mereka, kepercayaan yang lama mereka itu menyembah berhala. Sehingga pada saat mereka menjadi orang Kristen, cara hidup mereka sebagai seorang Kristen masih dipengaruhi atau masih membawa cara hidup mereka yang lama. Masih pada saat mereka menganut kepercayaan yang lain, nah itu masih terbawa-bawa pada saat mereka sudah menjadi seorang Kristen. Sehingga mereka tidak bisa memahami dengan benar, dengan baik, seturut kehendak Allah, tujuan Allah di dalam memberikan karunia Roh Kudus buat mereka. Nah, sekarang kakak mau membagi apa sih sebenarnya tujuan dari Tuhan Yesus memberikan kita karunia Roh Kudus. Nah, karunia Roh Kudus itu hadir di dalam diri setiap orang percaya untuk membantu pelayanan jemaat Tuhan untuk bisa menggapai orang-orang yang hendak menjadi anggota umat Allah. Orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan menjadi percaya kepada Tuhan. Nah, Roh Kudus bisa membantu untuk pelayanan tersebut. Yang kedua, kehadiran karunia Roh Kudus juga bisa menguatkan tubuh Kristus. Tubuh Kristus di sini yang dimaksud adalah kita semua yang menjadi jemaat Allah. Gereja di dalamnya ada orang, nah orang-orang itu adalah jemaat Allah. Jadi bisa memberikan atau bisa menguatkan tubuh Kristus, jemaat Allah. Kemudian karunia Roh Kudus juga bisa menuntun jemaat Allah, bisa menuntun kita
di dalam melakukan pelayanan kita, di dalam melakukan peribadatan kita seturut dengan kehendak Tuhan. Yang terakhir, tentunya karunia Roh Kudus itu sangat-sangat menolong, membantu kita di dalam menjalani kehidupan sehari-hari ya. Karunia Allah itu memberikan pengetahuan, kepandaian, kemampuan, dan hikmat di dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Kalau kakak boleh mengilustrasikan atau mungkin menggambarkan, karena Roh Kudus atau Roh Allah itu tidak bisa dilihat dengan mata dan tidak ada wujudnya, jadi mungkin karunia Roh Kudus itu seperti hadiah dari Tuhan Yesus untuk semua jemaat Allah. Nah, pastinya kita senang ya kalau mendapatkan hadiah, dan tentunya kalau kita mendapatkan hadiah, pasti kita akan membuka hadiah itu kan? Nah, sekarang kita coba yuk buka apa sih karunia yang diberikan Tuhan kepada kita, kepada adik-adik. Kita buka yuk hadiahnya. 1, 2, 3. Oke, kita buka hadiahnya. Wah, ternyata isinya karunia Roh Kudus itu bermacam-macam. Nah, adik-adik kira-kira mendapatkan karunia Roh Kudus yang seperti apa ya? Tadi kan kakak sudah sempat sebutkan ya, ada diberi pengetahuan, kepandaian, kemampuan, dan hikmat. Nah, tadi kan kita sudah buka ya hadiahnya bersama-sama. Isinya adalah karunia Roh Kudus. Nah, untuk mengetahui apa sih karunia Roh Kudus yang diberikan Tuhan kepada adik-adik, tentunya adik-adik harus cari tahu sendiri. Dan karunia Roh Kudus itu juga harus dikembangkan ya, digunakan, jangan disimpan saja gitu, untuk bisa menolong adik-adik di dalam menjalani kehidupan sehari-hari, untuk bisa merasakan kehadiran Tuhan Yesus lewat Roh Kudus-Nya di dalam diri adik-adik. Roh karunia-Nya dikembangkan dan digunakan. Mungkin adik-adik masih belum mengerti atau paham. Jadi sebenarnya karunia Roh Kudus itu seperti apa sih, Kak? Nah, untuk membantu adik-adik lebih mengerti lagi, misalnya pada saat mengikuti IHMPA, mungkin sebelum pandemi, adik-adik yang sudah duduk di kelas anak tanggung sudah diberikan tugas atau tanggung jawab oleh kakak-kakak layan untuk ikut dalam melayani Tuhan Yesus. Misalnya, ada yang bertugas atau ingin sekali berdoa untuk pembukaan, doa pembukaan. Ada juga yang mau ikut melayani dengan membaca firman Tuhan ya. Ada yang membaca untuk pembacaan litani atau pembacaan mazmur. Ada juga yang membaca firman untuk khotbah ya. Mungkin juga pada saat IHMPA secara daring atau online, tugas-tugas pelayanan itu mungkin masih ada diberikan kepada adik-adik layan. Ada juga yang bertugas untuk membawakan kantung kolekte atau kantung persembahan ya. Mungkin ini sebelum pandemi ya. Selain bertugas di dalam pelayanan untuk ibadah IHMPA, karunia yang diberikan untuk adik-adik mungkin ada juga yang diberikan kemampuan untuk bisa bernyanyi, lalu bergabung di paduan suara anak. Atau ada juga mungkin IHMPA yang menggunakan kantoria. Jadi adik-adik yang diberikan kemampuan karunia untuk bernyanyi, ikut bergabung untuk melayani Tuhan Yesus dengan menjadi kantoria, itu juga bisa. Atau mungkin di sekolah kalian ada paduan suara
paduan suara anak, kalian juga mungkin bisa ikut bergabung di dalam paduan suara anak tersebut. Ada juga yang dikaruniakan kepandaian dengan membaca buku-buku, ada yang gemar membaca buku ya. Ada juga yang diberikan kepandaian untuk mungkin membuat cerita sendiri, mengarang cerita, atau menggambar sehingga bisa mungkin membuat cerita komik, atau mungkin juga melukis ya sehingga juga bisa membuat cerita sendiri dengan gambar yang dilukis. Bisa juga adik-adik dikaruniakan untuk bisa bermain alat musik. Mungkin ada adik-adik yang belajar untuk memainkan satu alat musik atau beberapa alat musik ya. Itu juga bisa digunakan untuk pelayanan di gereja ya. Ada juga mungkin yang suka menari, atau mungkin bisa bernyanyi sambil main musik, atau mungkin bernyanyi sambil menari. Nah, itu juga bisa karunia dari Tuhan. Rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Jadi, dari karunia-karunia yang sudah diberikan Tuhan kepada diri kita, kepada adik-adik, tidak ada satu karunia yang lebih penting, yang lebih baik daripada karunia Roh Kudus yang lainnya. Semuanya sama, semuanya penting, semuanya baik di mata Tuhan. Nah, contoh lagi nih kakak mau berikan. Untuk seorang koki, pastinya dia memerlukan berbagai macam perlengkapan dan peralatan supaya dia bisa memasak, membuat satu makanan, satu menu yang enak. Tetapi ada piring, ada pisau, ada garpu, ada juga sendok, ya, ada gelas. Nah, itu semuanya penting bagi seorang koki. Nah, kalau misalnya piring, gelas, mangkok, garpu, sendok bisa berbicara, terus mereka memiliki diskusi seperti ini. Misalnya si sendok bilang, "Hei, aku ini lebih penting dari kalian. Pasti koki tidak bisa masak kalau tidak ada aku, kalau tidak ada sendok." Terus si garpu bilang, bukan, kamu itu nggak penting. Yang penting itu aku, garpu." Justru si koki itu lebih menggunakan garpu daripada sendok. Terus si pisau juga nggak mau kalah. "Hei, kalian itu semuanya salah. Yang paling penting itu adalah aku, pisau." Koki kan kalau mau potong sayur, mau potong ikan, mau potong daging, semuanya kan pakai pisau. Mana mungkin dia potong pakai garpu atau sendok? Pasti hasilnya tidak baik. Nah, menurut adik-adik gimana? Lebih penting sendok, garpu, pisau, piring, gelas, atau semuanya sama? Nah, yang benar adalah semuanya sama pentingnya bagi seorang koki. Koki itu sangat membutuhkan pisau, sendok, garpu, piring, karena tanpa itu semua pasti dia akan kekurangan untuk bisa memasak satu menu. Nah, jadi rupa-rupa karunia banyak rupanya, banyak ragamnya, tetapi tetap satu roh, yaitu Roh Kudus, Roh Allah. Setelah adik-adik tahu karunia Roh Kudus yang diberikan adik-adik itu apa sih? Nah, itu semua adik-adik pakai untuk melayani Tuhan Yesus. Tadi kan ada karunia diberikan kepandaian, kemampuan, pengetahuan, untuk bisa membaca mungkin, ada juga yang bisa membuat cerita sendiri, mengarang cerita, kemudian ada yang bisa bernyanyi, lalu ada juga yang bisa memainkan musik, menari, dan berbagai macam karunia yang lainnya. Jadi
Karunia-Nya bisa bermacam-macam, tetapi tujuannya tetap satu, yaitu untuk melayani Tuhan Yesus, untuk membangun tubuh Kristus. Yang dimaksud dengan tubuh Kristus di sini adalah jemaat Allah. Gereja itu adalah jemaat Allah, ya. Di dalam gereja pasti ada orang-orangnya, yaitu kita semua. Nah, jadi kita harus saling bahu-membahu dengan menggunakan karunia roh kita masing-masing untuk melakukan pelayanan kita kepada Tuhan Yesus. Sehingga jemaat kita juga boleh bertumbuh baik, berkembang baik, bukan hanya untuk kita sendiri, tetapi juga untuk lingkungan sekitar gereja kita. Di ayat yang ketiga dalam pembacaan firman Tuhan hari ini, di kitab 1 Korintus pasal ke-12, Rasul Paulus memberikan pesan kepada jemaat di Korintus. Karena sekarang jemaat Korintus sudah menjadi orang Kristen, umat Kristen, berarti mereka juga harus hidup dengan secara Kristen, yaitu menjaga perilaku hidup mereka dengan benar, dengan baik, menjaga perilaku iman mereka seturut dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan firman Tuhan. Nah, pertanyaannya, apakah kita sebagai jemaat Allah mau mendengar Roh Allah atau Roh Kudus yang berkuasa di dalam diri kita? Apakah kita mau mendengar atau mengikuti apa yang dikatakan oleh Roh Kudus di dalam diri kita? Nah, jadi kita harus tetap menggunakan karunia yang diberikan Tuhan di dalam melakukan kehidupan kita sehari-hari, supaya di dalam aktivitas sehari-hari kita juga tetap bisa melayani Tuhan Yesus. Adik-adik, mari kita mengucap syukur kepada Tuhan Yesus atas firman Tuhan hari ini dari kitab 1 Korintus pasalnya yang ke-12, ayat pertama hingga ketiga. Tadi kita mendengarkan cerita firman Tuhan tentang Roh Allah atau Roh Kudus. Dia memberikan karunia Roh Allah kepada setiap diri kita masing-masing, dan kita juga tentunya harus memakainya dengan baik seturut dengan firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Ambil sikap doa yang baik dan benar. Lipat tangan, tundukkan kepala, dan tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan hari ini yang sudah kami boleh dengar dan kami boleh baca bersama-sama. Terima kasih Tuhan untuk setiap karunia Roh Kudus yang Tuhan berikan kepada diri kami masing-masing. Kiranya Roh Kudus yang tinggal atau berkuasa di dalam diri kami boleh selalu kami rasakan, kami alami untuk dapat melakukan aktivitas kami sehari-hari untuk melayani Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, biarlah firman Tuhan boleh selalu kami bawa setiap harinya di dalam melakukan aktivitas kami. Kami panjatkan doa ini hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan Yesus sebagai juru selamat kami yang hidup. Amin. Sekali lagi, kakak ingin mengingatkan adik-adik untuk tetap menggunakan karunia yang sudah diberikan Tuhan Yesus untuk adik-adik ya, untuk melayani Tuhan Yesus, untuk menyenangkan hati Tuhan Yesus. Kita bertemu lagi di lain kesempatan mendengarkan cerita Tuhan dari firman-Nya. Cerita Alkitab hari ini dibawakan oleh Kak Tasya. Silakan Kak Tasya. Kita mau merespon firman Tuhan dengan bernyanyi dari KC nomor 217, Beri Padanya. Karena Engkau kepunyaannya.
Kita masuk dalam doa syafaat. Adik-adik, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, sekarang kita mau berdoa buat bangsa dan negara kami ya Tuhan. Tuhan berkati bangsa dan negara kami agar terbebas dari COVID-19 ya Tuhan. Tuhan kiranya memberkati Bapak Presiden beserta jajarannya dalam menghadapi penyebaran COVID-19 ya Tuhan. Serta berkati para penduduk bangsa kami ya Tuhan agar selalu taat kepada pemerintahan untuk memakai masker, selalu mencuci tangan, dan tetap jaga jarak. Terima kasih. Dengarlah doa kami. Tuhan, berkatilah gereja kami yang sedang dalam pembangunan, cukupkanlah segala biaya yang diperlukan, dan berkatilah upaya-upaya panitia pembangunan yang terus bekerja tanpa lelah. Berkatilah jemaat-Mu sehingga boleh mengambil bagian dalam pembangunan gereja. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Yesus yang baik, terima kasih atas penyertaan-Mu pada hari ini Tuhan. Tuhan, saat ini kami mau mendoakan teman-teman kami yang lagi terbaring sakit. Kiranya Tuhan menyembuhkan mereka dan berkatilah obat-obatan yang mereka minum. Dan kami juga mau mendoakan teman-teman kami yang lagi bertambah umur. Biarlah Tuhan menganugerahkan umur panjang dan kesehatan. Biarlah mereka menikmati berkat-berkat-Mu. Dan inilah doa kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Allah Bapa yang berkata di dalam kerajaan surga, aku mau berdoa untuk orang tua kami, semoga bisa sehat-sehat selalu, panjang umur, sukses ya Tuhan, dan juga semoga bisa tidak terkena COVID-19 dan juga bisa merawat kami dengan baik dan juga memberikan kami kasih sayang. Ya Tuhan, aku mau berdoa untuk sekolah kami, semoga bisa terhindar dari COVID-19 dan juga guru-guru kami semoga bisa terhindar dari COVID-19. Ya Tuhan, hapuskanlah COVID-19 dari negeri kami agar kami bisa sekolah seperti biasa dan juga mengerjakan aktivitas seperti biasa ya Tuhan. Ya Tuhan, dengarkanlah doa kami. Kita berdoa bersama doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami pada jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saatnya kita memberikan persembahan pada Tuhan. Persembahannya sudah disiapkan celengan. Bagi adik-adik yang belum mendapatkan celengan, dapat memasukkannya ke dalam amplop. Kita bernyanyi dari KC nomor 264, Tuhan betapa banyaknya. Tuhan betapa banyaknya berkat yang Kau beri, teristimewa rahmat-Mu dan hidup abadi. Terima kasih ya Tuhan
Saatnya kita mau berdoa, mendoakan persembahan. Mari kita bersatu dalam doa. Yesus, Kami sudah memberikan memberikan persembahan. persembahan. Kiranya Kiranya persembahan ini persembahan ini dapat berguna untuk memperluas kerajaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. dalam Nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Warta PA. Bagi adik-adik yang memiliki talenta, bernyanyi, memainkan alat musik, menari, dan lain-lain, serta rindu untuk memuji Tuhan Yesus, yuk kirimkan pujian adik-adik dalam bentuk video ke Kakak Firna, biar video pujian adik-adik bisa Kakak tayangkan di ibadah daring dan menjadi berkat untuk teman yang lainnya. Ditunggu video pujiannya ya. Terima kasih untuk pelayanannya hari ini. Ada adik Akeno, Atta, Cinta, Claudia, Elmar, Samuel, dan Kak Tasa. Tuhan Yesus memberkati. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun untuk adik Jonas Oscar Sibuya, tanggal 20 April. Mira Teresia Hutahayan, 29 April. Dan Jeremia Christopher Sampesule, 28 April. Selamat ulang tahun. Sehat selalu, panjang umur, diberkati dalam sekolah, dan senantiasa dalam sukacita. Tuhan Yesus memberkati. Kita bernyanyi kembali, Yesus besertaku. Daki gunung yang tinggi, turun lembah yang dalam, melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku, terbang luar angkasa, selam dalam samudra, dayung perahu di sungai. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Kita masuk dalam doa penutup. Kita akan menutup ibadah kita. Adik-adik, mari kita bersatu dalam doa. Terpujilah Engkau Allahku yang penuh dengan kasih karunia, yang menyertai, melindungi kami, yang memberikan kami kesehatan, keselamatan, dan kekuatan, yang memberkati kami senantiasa Tuhan sampai pada saat ini. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu yang Engkau nyatakan dan kami rasakan sampai pada saat ini Tuhan. Mengucap syukur Tuhan buat ibadah di minggu ini Tuhan. Masih izinkan kami boleh beribadah kepada Tuhan, menaikkan puji dan penyembahan bagi Tuhan. Biarlah itu menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan, menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Berkati adik-adik kami di rumah maupun dimanapun berada Tuhan. Biarlah kiranya sukacita damai sejahtera-Mu senantiasa ada di dalam hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh menjalani kehidupan kami, aktivitas kami dengan penuh sukacita. Terima kasih Bapa. Terima kasih buat semuanya, firman yang boleh kami dengar, biar itu menjadi terang, pelita bagi
kaki kami, menerangi pikiran kami Tuhan, dan kami menjadi anak-anak Tuhan yang selalu menyenangkan hati Tuhan, menjadi terang dimanapun kami berada, di lingkungan sekolah, lingkungan keluarga, lingkungan bermain. Biarlah kasih Kristus terpancar dari kehidupan adik-adik kami, dari kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, ampuni segala dosa dan pelanggaran yang kami perbuat, agar kami layak menerima berkat anugerah yang daripada Tuhan, dan kami percaya Engkau telah mati di kayu salib dan telah tebus dosa-dosa kami, agar kami menerima berkat anugerah daripada Tuhan dan layak menjadi anak-Mu. Terima kasih Yesus, kami serahkan kehidupan kami selanjutnya ke dalam tangan pengasihan-Mu, dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Selamat hari Minggu adik-adik, selamat hari Minggu kakak-kakak, sampai ketemu di ibadah daring minggu depan. Salam untuk mama, papa, kakak, dan adik. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dah.